Mira, dari pertemuan yang singkat ini, aku suka sama kamu. Oh, yang namanya ditembak sama laki-laki tuh kayak gini ya rasanya. Aku pernah ngarepin banget sama Mas Indra, tapi Mas Indra nggak pernah mencurahkan perasaannya sama aku. Mulai hari ini, kamu yang pegang kunci ini ya. Tapi Bening, kamu simpan baik-baik di tempat yang aman. Kunci ini bukan sembarang kunci, Bening. Ada kunci untuk di ruangan Pak Arman. Kalau Pak Arman meminta kunci ini, kamu berikan ya. Sialan, rupanya nenek tua itu lebih percaya Bening daripada aku. Itu semua nggak benar, Pak. Itu semua bohong. Mereka semua memutarbalikkan fakta, Pak. Saya tidak mencuri, Pak. Saya mendapatkan kunci ini dari Bu Fatma. Karena Bu Fatma menugaskan saya untuk memegang kunci ini. Oh, jadi sekarang kamu menyalahkan Bu Fatma. Dasar perempuan licik. Ngaku aja kalau kamu itu memang mengambilnya dari Bu Fatma. Diam, Elsa. Kamu pikir saya tidak bisa menyelidiki siapa yang mencuri dan memfitnah di rumah ini? Bu Fatma. Bu. Bu Fatma bangun. Bening, kenapa Bu Fatma tidak bisa bangun? Bening, apa yang sudah kamu lakukan sama Fatma? Kami nggak nyangka kamu bisa sejahat itu sama dia. Hanya untuk mencuri kunci, kamu bisa mencelakai dia. Kamu tega sekali, Bening. Saya tidak melukai Bu Fatma. Saya cuma... Cuma apa? Kamu mau bilang kamu meracuni Fatma? Obat apa yang sudah kamu kasihkan ke dia? Hah? Ibu jangan pernah memutarbalikkan fakta ya. Semalam saya lihat ibu datang ke kamar ini dan menukarkan obat Bu Fatma. Saya cuma pura-pura tidur, Bu. Dan saya tahu apa yang Bu lakukan. Untuk apa saya menukar obat itu, Bening? Fatma sudah bekerja dengan kita bertahun-tahun. Gak mungkin saya melakukan hal itu. Bening, tadi di kamar kamu sudah bisa mengelak dan membuat Mas Arman percaya sama kamu, iya kan? Sekarang kamu sudah nggak bisa mengelak lagi, Bening. Lebih baik kamu ngaku. Pak, Bapak tahu saya kan? Saya nggak mungkin bohong. Dan saya nggak mungkin mencelakai Ibu Fatma hanya untuk mendapatkan kunci, Pak. Pintar sekali kamu mengelak, Bening, hah? Dan memutarbalikkan sama saya? Gak, kamu pikir saya nggak tahu apa yang ada di otak kamu? Iya. Setelah kamu gagal menjadi calon istri Arman, kamu kembali lagi ke rumah ini dengan segudang rencana licik. Elsa, tidak mungkin Bening yang melakukan semua ini. Saya tahu persis siapa Bening. Mas, jangan dibutakan oleh cinta, Mas. Aku dan Laura nggak mungkin melakukan ini semua. Karena kami mendapatkan semuanya dari keluarga Mas. Buat apa? Dan terlebih lagi, aku adalah istri Syah Mas Tony yang pasti juga aku punya hak waris. Mas, Laura sedang mengandung anak Mas yang adalah pewaris Mas. Jadi buat apa aku capek-capek dan Laura mau menyelakai Ibu Fatma? Nggak mungkin. Dan buat apa aku bongkar-bongkar lemari Mas? Ini semua adalah perbuatan Bening.
Ning, pil yang kamu berikan untuk ibu ternyata mengandung obat penenang. Tidur ibu jadi nyenyak. Tapi saya belum mati, Bu Elsa. Bu Elsa, kenapa Ibu Elsa menuduh Bening yang tidak-tidak? Saya yang memberikan kunci itu kepada Bening. Dia harus menjaganya. Jadi kamu sekarang membela dia? Ibu benar. Tapi ada orang yang berniat mencelakakan saya dan akan membunuh saya. Tapi bukan Bening. Bukan Bening. Bening tidak mungkin mencelakai saya. Seperti yang ibu tuduhkan. Justru Bening yang menyelamatkan saya dari tangan jahat yang akan membunuh saya. Permisi, saya mau periksa Laura. Ayo ikut saya. Ayo. Mas, lepasin Mas. Kamu tahu apa yang harus saya lakukan dari sini terhadap kamu? Harusnya kamu keluar dari sini, Elsa. Mas, jangan Mas. Kenapa Mas tega sekali sama aku? Aku yang masih keluarga sama Mas, tapi harus terusir dari rumah ini. Mas, apa Mas menginginkan keluarga kita ini pecah berantakan setelah Mas mengusir Mas Tony dari rumah ini? Saya sudah muak lihat kamu. Saya muak dan perlakuan kamu sudah tidak bisa dimaafkan. Keluar kamu. Keluar saya bilang. Mas, Keluar. Mas, izinkan aku tinggal di sini. Aku mau mendampingi Laura untuk melahirkan anak Mas. Dan aku akan membujuk Mas Tony untuk kembali ke rumah ini. Dan kita semua akan menjadi keluarga besar yang harmonis. Aku janji. Aku tidak pernah percaya sama kalian berdua. Mas harus percaya. Tidak ada niat sedikit pun aku mau mencelakai Mas. Kalaupun aku benci sama Bening itu karena aku khawatir dengan Laura. Coba Mas bayangkan, saat ini dia sedang mengandung anak Mas. Mas mengizinkan dia tinggal di rumah ini. Tapi sampai detik ini pun Mas belum juga menikahi dia. Apa aku dan Laura tidak khawatir? Seharusnya Mas mendengar cerita hati Laura. Baik. Saya akan nikahkan adik kamu. Tapi tanpa perayaan. Mas, terima kasih. Laura, aku nggak bisa direndahin seperti ini. Aku nggak bisa kalah. Aku harus hati-hati. Aku hampir kehilangan segala-galanya. Kamu harus tenang, Elsa. Begitu aku menjadi istrinya Arman yang sah, semua keadaan pasti akan berubah. Apalagi kalau anak ini udah lahir. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidupku. Hai San, Tas gue mana? udahlah San, santai dulu. Yuk masuk sini, dengerin musiknya enak kok. Yuk. Enak juga lagunya. Apa-apaan nih? Hah?
Mau apain lagi mau kunci mobil gua? Kalau nyuruh gue menghapus foto-foto Indra, itu sama aja lo nyuruh gue ngebuang barang harga gue. Nih, lo juga marah kan? Kalau barang harga ini gue buang, kayak gini contohnya. Ah! Bu Fatma, jadi ibu tahu kalau sebenarnya Bu Elsa itu menukar obat yang ibu akan minum. Iya, Bening. Bukan hanya kamu yang pura-pura tidur, tapi ibu juga. Karena ibu tahu mereka akan melakukan apa saja agar kamu keluar dari rumah ini. Bu, maafkan saya ya Bu. Kalau saya Bening, masalah ini bukan datang dari kamu, tapi dari Ibu Elsa. Dia seorang wanita yang tamak harta. Kalau saja dia bukan anggota keluarga ini, ibu sudah pasti bongkar kejahatan dia. Tapi ibu masih punya hati nurani. Ibu tidak tega mempermalukan dia. Bening, kamu tahu kan, mereka akan terus berbuat kejahatan terus di rumah ini. Makanya, ibu sangat membutuhkan kamu, Bening. Iya Bu, ibu jangan khawatir ya. Bening pasti akan selalu menjaga ibu, melindungi ibu, ya. Ibu sedikit tenang kalau kamu terus mau membantu ibu. Tapi bagaimana dengan Pak Arman? Sekarang mungkin Elsa tidak akan menyakiti hati Pak Arman. Tapi bagaimana nanti? Ibu takut membayangkan apa yang terjadi pada kehidupan Pak Arman. Dan juga dengan putusnya hubungan pertunangan kalian. Pak Arman betul-betul merasa kesepian. Dan hanya kamu yang bisa mengubah kesendirian dan kesepian menjadi keceriaan, Bening. Hanya kamu, Bening. Elsa, tenang aja. Kita tidak mungkin bisa terdepak dari rumah ini. Kan aku sudah bilang kalau aku punya ini. Anak ini akan menjadi tambang emas untuk kita. Aku penasaran, kenapa di surat wasiat tertulis orang ketiga yang mewarisi harta warisan ini? Siapa orang itu? Ini semua gara-gara pembantu jelek itu. Kalau saja dia tidak masuk, kita pasti sempat membaca nama orang itu. Aku jadi curiga. Pasti ada rahasia besar di balik orang ketiga ini. Dan yang bisa mengungkapkan rahasia ini hanyalah Arman dan Fatma. Rahasia apa lagi, Elsa? Aku pikir dengan aku mengandung anak Arman, akan dengan mudah kita mengumpulkan harta Arman. Mau tidak mau, kita harus mencari tahu siapa orang ketiga itu. Pasti ada hubungannya dengan Fatma. Sekarang aku tahu kenapa Mas Arman selalu membela Fatma. Dan aku tahu tujuan Fatma ke rumah ini pasti bukan menjadi pembantu, tapi dia untuk melindungi warisan anaknya. Fatma pasti ibu dari orang ketiga itu. Dia pasti sengaja memberikan kunci itu ke Bening supaya mereka bisa bekerja sama untuk menguasai harta Arman. Halo, Mas Rian. Kita ketemu lagi. Kamu dari mana sih? Habis dari warung, Mas. Belanja sedikit nih. Kamu lapar nggak? Di sana ada bakso yang enak banget. Kita makan yuk. Sekarang kita ngobrol-ngobrol. Oke, masalah yang waktu itu gimana? Kamu udah minta izin belum? Gimana ya, Mas? Kayaknya saya masih belum bisa pergi, Mas, dalam waktu dekat ini. Oke, nggak apa-apa. Tapi aku akan tungguin kamu sampai kamu siap untuk aku kenalin sama orang tua aku. Makasih ya, Mas, sudah pengertian sama saya. Tentu, aku harus ngertiin kamu. Kamu kan bukan orang lain lagi untuk aku. Hubungan kita udah lebih dari teman. Amira, aku udah anggap kamu sebagai pacar aku.
kamu akan kelihatan lebih cantik kalau rambut kamu digerai seperti ini. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidupku. Enggak. Walaupun aku pernah sakit hati sama kamu, tapi aku nggak akan pernah bisa ngelupain kamu. Aku yakin, nanti setelah kamu selesai KKN, kita pasti bakal ketemu lagi. Aku berharap banget perasaan kamu ke aku bisa berubah, Ndra. Kalian tuh kayak nggak pernah aja jatuh cinta. Gini. Gimana kalau kalian mau nemenin aku ngobrol? Aku bakal traktir kalian sepuasnya di kantin, oke? Asik! Duh, hebat banget sih Indra. Cewek kayak lo aja bisa tergila-gila sama dia. Sebenarnya ibu tidak suka duduk di kursi seperti ini, Ning. Rasanya seperti kesakitan seumur hidup. Bu, ibu nggak usah bicara seperti itu ya. Ibu kan masih lemah kondisinya. Kamu seperti Pak Arman aja, selalu memperhatikan orang lain. Awas! Au! Aduh, Dek, kamu nggak apa-apa kan? Nggak ada yang luka? Selamat tinggal, nenek tua. Fatma? Bu Fatma? Ibu? Ya ampun, Bu Fatma? Bu! Ya Allah, Ibu Fatma di mana? Ibu! Bu Fatma! Bu Fatma! Tolong, Ibu! Tolong! Tolong, Bening! Tolong! Bu Fatma! Ibu! Gimana Elsa? Berhasil. Sekarang si tua bangka itu tidak akan kembali lagi ke rumah ini. Kalaupun iya, pasti mayatnya yang dikirim ke sini. Bagus. Fatma meninggal dan Bening yang akan menanggung akibatnya. Akibat lalai menjaga Fatma. Itu berarti tidak ada lagi yang akan menghalangi kita untuk menguasai harta Arman. Dan dengan kunci duplikat ini, kita akan mengetahui siapa orang ketiga yang ada di surat wasiat itu. Bu Fatma! Bu! Bu! Bu Fatma! Bang Otman? Bang, saya mohon bang, tolong jangan sakiti dia bang, saya mohon, tolong jangan sakiti dia bang, saya mohon, tolong saya bang, jangan sakiti Bu Fatma bang, bang. Apa nggak salah yang aku lihat ini? Apa ini bukan mimpi? Bang Otman kenapa berubah seperti ini? Bu
Bu Fatma, ya ampun Ibu. Ibu yang kuat ya. Yang kuat Ibu, ya ampun. Ngapain masih di sini? Ayo masuk. Terima kasih, Nak. Sama-sama, Bu. Itu emang udah kewajiban saya untuk membantu sesama. Kalung itu Mari saya antar. Oh my God, Arman, cepat kamu cabut kunci itu. Aku akan mengalihkan perhatian Arman dan kamu keluar, oke? Mas Arman, gawat Mas, gawat Bu Fatma, Mas Bening. Elsa, kenapa dengan Bu Fatma? Tadi pagi kan Bening minta izin buat Bu Fatma jalan-jalan. Iya, itu dia masalahnya. Mereka pergi dari pagi, tapi sampai sekarang mereka belum kembali, Mas. Padahal aku sudah bilang Bening untuk tidak membawa Fatma ke taman. Bening pasti bisa menjaga Bu Fatma dengan baik. Kamu jangan khawatir. Tapi, Mas, Saya mau ke kamar dulu ya. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidupku. Mas Arman. Laura, Ya, kamu sudah ngapain ya? aku lagi senam, Mas. Kata dokter, ini bagus untuk kehamilan aku. Bagus untuk keseimbangan, Mas. Aduh. Mas, mungkin Mas Arman haus. Mas Arman mau teh? Suruh Mumunnya ya bawa tehnya ke sini. Laura, Ya. kalau kamu mau senam hamil, boleh. Tapi jangan di depan lemari saya. Saya mau ganti baju. Oke. Mas, sebentar lagi deh. Ayo Laura, ayo, sana. Ayo keluar. Laura. Apa itu? Itu cincin saya, Mas. Ini cincin saya mana ya? Oh, ini cincin kesayangan saya, Mas, jatuh. Bu Fatma? Maaf Bu, kami pulang telat. Hotman? Bu Fatma, kenapa itu luka? Apa yang terjadi, Bu? Mas lihat sendiri kan? Aku nggak perlu komentar banyak. Nanti Mas malah menyalahkan saya lagi. Tapi siapa lagi kalau bukan Bening yang menjaga Bu Fatma? Bening, ayo kamu ngaku sekarang kalau kamu nggak becus jagain Bu Fatma. Bu Elsa, ini bukan salah Bening, tapi salah saya. Saya terjatuh. Bu Elsa jangan menyalahkan Bening. Pak Arman, ini hanya luka kecil. Apa Ibu yakin? Apa perlu saya panggilkan dokter pribadi saya, Bu? Ibu rasa nggak perlu. Ibu ingin istirahat dulu. Bening, kamu bawa Bu Fatma ke kamar buat istirahat ya. Kamu siapa ya? Dia Hotman, Pak. Hotman? Hotman yang dulu menculik kamu?
Iya, Pak. Oh, jadi sekarang kamu sudah bebas. Dan kamu mau datang ke sini untuk balas dendam. Mau mencuri keluarga saya. Den, kalaupun dia pernah berbuat salah sama Aden dan Bening, itu adalah masa lalu dia, Den. Yang Ibu lihat sekarang, dia adalah pemuda yang baik. Kalau tidak ada dia, mungkin Ibu sudah tidak ada di dunia ini lagi. Keluar kamu dari sini. Pak. Gimana pun juga Bang Hotman udah menyelamatkan Ibu Fatma. Saya tahu. Dan saya berterima kasih untuk itu. Tapi bukan berarti mengubah pandangan saya terhadap dia. Apalagi sekarang Bu Fatma sudah kembali ke rumah dan sudah aman. Dan justru sebaliknya, kedatangan kamu mengganggu rumah ini. Saya tahu. Pasti Pak Arman marah sama saya. Tapi saya... Kamu pikir saya percaya bahwa kamu sudah berubah hanya gara-gara kamu sudah menolong Bu Fatma? Setitik kebaikan kamu tidak akan merubah pandangan saya terhadap kamu. Keluar kamu dari sini. Keluar! Kalau itu yang Pak Arman inginkan, saya akan pergi. Tapi sebelum saya pergi, saya mau mengatakan satu hal. Saya sadar, kalau melakukan kebaikan itu, memberikan saya kebahagiaan yang nggak pernah saya dapatkan. Tapi yang paling penting, melakukan kebaikan, mengangkat beban di hati saya atas kesalahan-kesalahan yang telah saya buat di masa lalu. Maafkan saya, Pak. Saya telah mengganggu Bapak. Bening, kalau lo nggak keberatan, tolong kasih tahu Bu Fatma. Kalau gue melihat kasih sayang seorang ibu di pandangan matanya. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidupku. Ibu istirahat ya. Saya harus kerja lagi. Kasihan Momo dari tadi kerja sendirian. Tunggu Bening, temanin Ibu di sini. Ibu akan melihatkan sesuatu pada kamu. Tolong ambilkan kotak di dalam lemari itu. Ini, Bu. Iya. Ini, Bu. Siapa anak kecil ini, Bu? Kamu lihat kalung di lehernya? Iya. Kalung ini sama yang ada di leher Otman. Jadi dia? Iya Bening, dia anak Ibu. Ibu kehilangan dia sejak kecil. Jangan bawa anak itu. Biar anak itu sama saya, Bang. Jangan bawa Hotman, Bang. Biar dia tidak sama saya kalau Bang mau
Suatu saat terakhir itu ibu melihat anak kandung ibu sendiri. Setelah itu ibu tidak tahu bagaimana nasibnya. Tidak lama setelah itu, ibu dipercaya untuk mengurus 2 anak yang lucu. Mereka adalah Arman dan Tony. Tapi hari ini, setelah melihat Hotman, naluri ibu mengatakan bahwa dia adalah anak kandung ibu. Bening, ibu tidak akan lupa dengan kalung jimat yang tergantung di lehernya. Tapi Bu, Pak Arman nggak mungkin mengizinkan Mbak Hotman untuk datang ke sini. Ibu hanya bisa berdoa dan ibu bermohon kepada Allah. Bertahun-tahun ibu mengurus rumah ini. Ibu percaya hati Pak Arman akan membiarkan ibu memeluk anak ibu sendiri. Kenapa harus Hotman? Orang jahat seperti itu nggak pantas jadi anak Ibu Fatma. Temui dia, bilang sama dia, ibu ingin bertemu dengan dia. Anda Pak Farid? Betul. Maaf, Mbak siapa ya? Saya mau bicara dengan Bapak. Tapi saya tidak mengenal Mbak. Mbak siapa? Sekarang memang tidak. Tapi nanti Anda akan mengetahui siapa saya. Boleh saya masuk? Bapak adalah supir pribadi almarhum ayah Arman. Dan Bapak mengabdi pada beliau semenjak Arman masih kecil. Pasti Bapak tahu banyak tentang keluarga mereka. Apa maksud Mbak? Saya mau tahu sesuatu yang hanya diketahui oleh seorang supir pribadi. Rahasia keluarga ayah Arman. Bapak pasti tahu kan, perempuan mana yang pernah dekat dengan beliau? Dan siapa anak kandung ketiga dari beliau selain Arman dan Tony? Kalau Bapak bisa memberitahu saya semua, saya akan memberi Bapak uang banyak untuk hidup yang lebih nyaman. Juga rumah yang lebih nyaman dari ini. Saya tidak tahu persis rahasia dari kehidupan ayah Bapak Arman. Tapi saya tahu kalau dia pernah berhubungan dengan seorang wanita. Tapi saat ini sudah meninggal. Dan sebelum meninggal, melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan dia menaruh bayi itu di depan rumah ayahnya Pak Arman. Tapi sayang Mbak, istri beliau tidak mau membesarkan anak itu di rumahnya. Akhirnya, ayah Pak Arman sendiri yang membawanya pergi. Pergi? Pergi kemana, Pak? Saya tidak tahu, Mbak. Kalau perempuan itu, Bapak tahu? Bapak tahu siapa namanya? Saya bertemu dengan dia hanya sekali-sekali saja. Saya tidak mengenal dekat dia dan juga anak bayi ini. Oke. Walaupun saya tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaan saya, Bapak pantas menerima ini. Ambil, Pak. Maaf, Mbak. Maaf. Saya tidak mau memanfaatkan kesempatan ini. Ayah Pak Arman sudah banyak membantu saya. Dan itu sudah lebih cukup buat saya. Oke. Kalau nanti saya membutuhkan Bapak untuk mengenali wajah perempuan itu, apa Bapak mau membantu saya? Pasti, Mbak. Pasti akan saya bantu. Dugaanku selama ini benar. Orang ketiga itu rupanya juga saudara kandung Arman dan Tony. Tapi siapa dia sebenarnya? Di mana dia?
Aku harus segera cari tahu siapa dia sebelum dia meminta bagian dari harta warisan ayah Arman. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidupku. Ya Allah, kenapa Engkau menghadirkan Indra kembali ke dalam kehidupan hamba setelah pertunangan hamba dengan Pak Arman dibatalkan? Hamba takut ya Allah. Hamba takut kehadirannya membuat gejolak kerinduan yang selama ini hamba tahan semakin tak terkendali. Gue tahu lo kangen sama gue. Gue bisa lihat dari mata lo. Bening dulu. Lepasin ah. Sekali lagi lo bawa tikus itu. Lo lihat kan? Nggak ada. Perempuan aneh lo. Lo sama preman aja berani, tapi sama tikus mainan doang lo takut. Satu lagi yang bikin gue takut, yaitu lo. Gue? Iya. Bahkan setelah lo dan Pak Arman putus. Maksud lo, gue bakalan jatuh cinta sama lo gitu? Gue bakalan nangis-nangis di pundak lo gitu? Maksud gue, lo takut kan jatuh cinta sama gue? Kalau dengan menangis di pundak gue bisa membuat lo jatuh cinta sama gue, silakan aja. Dengan senang hati gue sediain pundak ini untuk lo. Dan semua yang ada di gue khusus buat lo. Jangan banyak bermimpi dan berhenti berharap sama gue, Ndra. Gue nggak akan... Cukup, Ndra. Gue nggak selemah dan sesedih yang lo kira. Apapun yang terjadi dengan hubungan gue sama Pak Arman, lo nggak akan bisa milikin gue. Maaf, Ndra. Sebenarnya gue pengen banget menyambut kedatangan lo dengan pelukan hangat. Bukan dengan cacian dan... Bening! Bening! Berhenti berpura-pura, Bening. Sebenarnya kita saling merindukan dan saling membutuhkan, Bening. Mungkin rindu di hati lu gak sebesar rindu gue. Dan lu tahu, gue kangen banget sama lo. Lepasin gue, Indra. Bening. Lu boleh caci maki gue. Lu boleh marahin gue. Tapi tolong lu jangan ngomong kayak gitu. Karena gue takut nih. Gue takut selalu lepas dari pelukan gue. Lu jatuh ke pelukan orang lain. Lepasin gue, Indra. Lepas. Bening. Perih di hati gue. Sekarang sedikit terobati karena gue bisa meluk lo. Perih karena gue harus ninggalin lo. Supaya lo bisa mencintai Pak Arman. Tapi kenyataannya sekarang, Bening, ikatan pertunangan antara lo dan Pak Arman sudah terputus. Dan itu adalah pertanda yang baik dari Tuhan. Dan lo harus sadar itu. Kalau lo emang tercipta buat gue, Bening.